Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Khurafat milik Ba'alawi. Saya masih akan membaca kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah di halaman 179, di mana dalam kitab ini ada keramat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Habib Umar Mukhtar. Namun seperti apa hebatnya keramat dari Habib Umar Mukhtar? Sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya masuk pada inti pembahasan dan tidak akan bertele-tele. Akan saya tampilkan teksnya di layar, yaitu kitab Kanzul Barohin halaman Kasbiyah, sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Kemudian setelah itu akan kita renungi bersama, apakah ini keramat atau khurafat atau ini laknat. Saya baca teksnya. Bismillahirrohmanirrohim. Karomatuhu wa'lam anna karomatihi kal badri lailatal kamali au kasyamsi waqta zawali minha anna amlakahu kullaha la yada'u ahadan yahrusuha wa man akhadha minha syai'an uqiba fil hali hatta anazar'ahu idza akalat minhu dabatun matat fil hali wa hukiya anna a'robian akala min nakhlatin faturida suma'ata famata liwaktihi. Artinya apa? Bahwa keramat-keramat dari Habib Umar Mukhtar ini banyak. Keramat-keramat Habib Umar Mukhtar ini banyak. Bahkan dikatakan keramat-keramat Habib Umar Mukhtar ini bagaikan bulan purnama di malam purnama, atau bagai matahari di siang hari. Nah, ini kan sudah luar biasa. Artinya dipuji dengan pujian yang berlebihan dan sangat fantastis, bahwa keramat dari Habib Umar Mukhtar ini dikatakan oleh Ba'alawi, ya, yang mengatakan hanya Ba'alawi, yang mengatakan oleh ulama Ba'alawi bahwa keramatnya Habib Umar Mukhtar ini bagaikan bulan purnama di malam purnama, atau bagai matahari di siang hari. Nah, ini kan sudah luar biasa. Dan tentu pujian-pujian semacam ini sudah tidak asing dalam kitab-kitab Ba'alawi, di mana Habib yang lain memuji keramat dari Habib yang lain lagi. Nah, ini sudah menjadi ciri khas kitab Ba'alawi dan sudah menjadi ciri khas orang-orang Ba'alawi, di mana satu sama lain ini saling mengunggulkan. Ya, seperti Habib yang ada di Indonesia. Jadi satu sama lain ini saling mengunggulkan. Bahkan tidak alim pun dikatakan alim, tidak wali dikatakan wali. Orang gila saja dianggap wali.
wali majdu katanya. Nah ini kan menipu masyarakat. Dan apa keramat-keramat Habib Umar Mudhor yang sudah banyak diketahui oleh banyak orang adalah dia tidak memiliki seorang pun untuk menjaga semua hartanya. Dan siapapun yang mengambil sesuatu darinya akan langsung mendapat balasan. Ini misalkan Habib Umar Mudhor ini punya sawah atau punya kebun, dan di situ baik sawah maupun kebunnya itu terdapat banyak tanaman atau lain dari keduanya. Ini Habib Umar Mudhor ini tidak pernah menyuruh orang untuk menjaga atau merawat, bahkan tidak ada seorang pun penjaga. Tetapi ketika ada seseorang yang berani mengambil, misalkan berani mengambil buah-buahan dari kebunnya, kemudian dimakan, maka orang tersebut langsung mendapat balasan. Maksudnya balasan ini ya kena musibah lah. Bisa dikatakan siapapun yang berani mengambil hartanya Habib Umar Mudhor ini langsung mendapat musibah. Nah ini tidak bisa disebut keramat. Ini kan laknat. Yang namanya keramat ini seharusnya munculnya keramat dari seorang wali. Ini justru menjadikan orang yang menyaksikan ini sadar dan menjadi ingat kepada Allah, yang tadinya jauh kepada Allah ini menjadi dekat kepada Allah karena sudah ditampakkan kekuasaan Allah. Nah ketika keramat modelnya semacam ini, Habib Umar Mudhor ini kebun atau sawahnya, ini misalkan banyak tanaman-tanaman, banyak buah-buahan, tidak dijaga. Tetapi ketika ada orang yang berani mengambil buah-buahan di kebunnya atau di sawahnya, ini langsung mendapat balasan, langsung mendapat musibah, langsung celaka. Nah ini kan bukan keramat, ini khurafat bahkan laknat. Ini kan angker malah menurut saya. Orang yang modelnya semacam ini orang yang angker, menakutkan. Wali kok kayak gini, ini ya hanya ada di golongan Pahlawi. Ya wali-wali ini kan seharusnya membuat orang lain senang, membuat orang lain merasa nyaman, membuat orang lain merasa tentram. Lah ini wali kok kalau ada yang berani makan buah-buahan, ngambil di kebunnya misalnya, kemudian orang tersebut langsung celaka. Lah ini kan bahaya. Model orang semacam ini kan angker. Kemudian saya lanjutkan arti dari teks yang tadi saya baca. Bahkan jika seekor hewan memakan hasil panennya, mereka langsung mati. Nah ini kan sadis banget. Jadi hewan, misalkan hewan tersebut memakan tanaman dari kebun atau sawah milik Habib Umar Mudhor, maka hewan saja langsung mati. Betapa mengerikan. Padahal dalam tanaman kita itu terkadang ada hak untuk makhluk lain. Katakanlah kita menanam padi. Di situ ada hak makhluk lain seperti halnya burung. Karena memang burung ya makanya dari sawah yang ada padinya dan itu milik manusia. Di antaranya kan makanan burung semacam itu. Lah kalau hak makhluk lain saja tidak diberi kesempatan mengambil rezeki dari kita, masa kayak gini disebut wali? Hewan makan dari tanaman Habib Umar Mudhor saja langsung mati kan. Konyol ini. Ini konyol. Masa kayak gini disebut keramat sih? Ini angker bukan keramat. Orang-orang yang modelnya semacam ini adalah orang yang menakutkan, bukan wali. Kemudian keramat dari Habib Umar Mudhor lagi adalah konon
seorang badui makan dari pohon kurma dan diusir, lalu kembali dan langsung mati. Jadi salah satu keramat dari Habib Umar Mukhdar lagi katanya, ada seorang badui, kemudian ya mengambil buah kurma lah, mengambil buah kurma, memetik buah kurma, kemudian ketahuan diusir. Nah, setelah diusir ini orang tersebut pulang dan langsung mati. Lah ini kan sadis. Kayak gini dibangga-banggakan, kayak gini dianggap sebagai keramat. Keramat kok modelnya gini. Keramat itu tidak semacam ini. Ini laknat. Jangan-jangan kayak dukun ini, jadi berani macam-macam langsung disikat. Berani mengambil hartanya orang tersebut langsung disikat. Ini ya bukan keramat, ini laknat. Ini perbuatan jahat. Gak ada loh wali-wali yang keramatnya model semacam ini. Hanya ada di kitab-kitab Pahlawi dan orang-orang Pahlawi. Ini kalaupun toh benar-benar terjadi dan terjadian dan dimiliki oleh Habib Umar Mukhdar, ini saya tidak bisa mengkategorikan hal semacam ini sebagai keramat. Karena sangat membahayakan kehidupan orang lain. Bahkan tidak hanya manusia, hewan saja yang makan tanaman dari kebun Habib Umar Mukhdar ini langsung mati. Ya ini kan mengerikan. Ini bukan wali, Fik. Kalau modelnya semacam ini bukan wali. Saya berani jamin yang modelnya semacam ini bukan wali. Karena apa? Karena wali sadar betul bahwa hewan ini ya terkadang makan tanaman, baik di kebun kita atau di sawah kita. Dan karena model hewan ya modelnya semacam itu, makanya dalam harta kita ada hak makhluk lain. Seperti halnya burung memakan padi di sawah kita. Masa iya hanya gara-gara burung makan padi di sawah kita, tiba-tiba burung langsung mati? Betapa sadisnya kita, betapa kejamnya kita, kan begitu. Nah, yang semacam ini tidak bisa disebut sebagai keramat, karena ini justru membahayakan makhluk lain. Kemudian ada orang yang berani memakan buah di kebun milik Habib Umar Mukhdar misalnya, maka orang tersebut langsung celaka. Nah ini kan juga mengerikan. Terus ada orang badui yang ketahuan mengambil buah kurma lalu diusir. Kemudian orang tersebut pulang langsung mati. Nah ini kan bahaya. Ini bukan keramat. Sekali lagi penonton ini cerdas dan waraslah. Dan ajaran-ajaran Pahlawi dalam mendefinisikan keramat ini sudah berhasil dicerna oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga NU. Jadi warga NU di kalangan bawah ini tidak bisa membedakan mana keramat dan mana bukan. Jadi kadang-kadang hasil riyadhah, hasil tirakat, kemudian tampak hasil dari tirakat atau riyadhah. Katakanlah orang melakukan ritual khusus, kemudian datang hotelnya, dan misalnya menjadi kebal atau lain sebagainya, itu dianggap keramat. Nah ini ajaran Pahlawi ini sudah berhasil merasuk di kalangan NU. Itu bukan keramat, karena keramat modelnya tidak semacam itu. Keramat ini langsung pemberian Allah, dan Allah memberikan keramat kepada orang pilihan Allah. Dan orang yang dipilih Allah itu boro-boro mengharap keramat yang modelnya semacam itu. Kalau yang mengharapkan model semacam itu, fake itu bukan wali. Fake itu bukan wali, karena wali itu boro-boro mikir keramat yang model-model aneh. Ini harus dipahami. Sekali lagi bahwa ajaran Pahlawi terkait keramat ini sudah berhasil, artinya definisi keramat ya. Definisi keramat
dari Pak Alawi ini sudah berhasil meracuni orang-orang NU. Di kalangan bawah ini banyak sekali yang memahami keramat dengan kategori semacam itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, orang puasa tirakat, orang riyadhah, kemudian dari hasil tirakat dan riyadhah itu mendatangkan khotam, kemudian menjadikan kondisi khariqul adat, itu disebut keramat. Itu bukan keramat, karena itu dicapai dengan maksud dan tujuan. Artinya seseorang itu ya pengen mendapatkan sesuatu itu. Beda dengan keramat. Keramat langsung Allah berikan kepada orang. Dan orang yang dikasih itu boro-boro pikir itu. Karena orang yang dikasih keramat, atau dalam kata lain wali Allah, ini fokusnya mendekatkan diri kepada Allah. Soal kemudian dikasih hal-hal yang istimewa dari Allah, katakanlah sesuatu yang khariqul adat, ini wali Allah tidak mikir sampai ke situ, boro-boro mikir ke situ. Sudah dekat kepada Tuhannya saja sudah merasa nyaman dan tentram. Nah, ini yang perlu dipahami dan perlu diluruskan pemahaman di kalangan NU. Karena hasil riyadhah, hasil tirakat, kemudian berhasil dan mendatangkan khotam saja disebut keramat. Ini kan sudah nggak logis, pemahamannya sudah nggak logis. Nah, apalagi Habib Umar Mudhor, siapapun yang makan buah-buahan atau makan apa saja, harta milik Habib Umar Mudhor, baik hewan atau manusia, ini langsung celaka. Bahkan kalau hewan langsung mati, ya manusia langsung celaka. Bahkan ada seorang Badui yang ketahuan makan buah kurma kemudian diusir dan pulang, itu langsung mati. Lah itu kan bukan keramat, itu angker. Orang yang modelnya semacam itu adalah orang yang angker, membahayakan atas keselamatan orang lain. Wong paling orang makan buah milik kita saja langsung mati. Ini betapa membahayakan orang yang model semacam ini. Masa kayak gini disebut keramat dalam kitab Alawi? Kan Masya Allah banget. Nggak habis pikir saya. Model yang justru membuat orang lain bahaya, membuat nyawa orang lain terancam disebut keramat. Lah inilah kitab Alawi. Maka kenapa saya baca ya? Setidaknya saya ingin memberi pemahaman terkait keramat kepada penonton video saya. Intinya bahwa keramat itu adalah langsung dari Allah diberikan kepada orang pilihan Allah atau kekasih Allah. Dan orang yang dipilih oleh Allah dan kemudian dikasih keramat, ini boro-boro mikir dikasih sesuatu itu. Karena dengan dekat kepada Tuhannya, ini sudah merasa bahagia. Itu perlu dipahami. Dan kapan keramat itu muncul dalam diri seseorang pun kita tidak tahu. Bahkan yang dikasih keramat juga tidak tahu. Karena itu bersifat spontan, langsung Allah yang ngasih. Itu jadi yang model tirakat, yang model riyadhah, yang model puasa misalnya, kemudian mendatangkan khotam dan menciptakan kejadian khariqul adat, yaitu bukan keramat. Jangan disalahpahami. Dan santri-santri juga terkadang salah pemahaman itu kok. Saya paham betul. Jadi santri ada yang suka riyadhah, suka tirakat. Hasil tirakatnya mendatangkan khotam, kemudian menciptakan kejadian khariqul adat atau kejadian yang ajaib, yang luar biasa. Nanti hal semacam itu disebut keramat. Ya kan nggak bisa kalau hal semacam itu disebut keramat. Saya cukup ya. Intinya bahwa keramat Habib Umar Mudhor ini bukan keramat. Menurut saya ini khurafat, laknat, jahat, angker malah. Saya mengatakan angker karena begitu membahayakan keselamatan orang lain. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.